Shalom rekan perkantas, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal selalu memelihara hati dan kehidupan kita sampai saat ini. Pemuridan merupakan identitas dari pelayanan perkantas, karena perkantas selalu dikenal karena ada kelompok-kelompok yang saling memuridkan. Tetapi ada satu pertanyaan yang kemudian membuat saya memikirkan kembali tentang esensi dari sebuah pemuridan. Pertanyaannya adalah, apakah jika sudah terbentuknya sebuah kelompok kecil, maka di dalam kelompok kecil itu sudah terjadi pemuridan? Artinya bahwa belum tentu sebuah kelompok kecil terbentuk, maka pemuridan pun terjadi di dalam kelompok kecil tersebut. Hal ini diungkapkan di dalam satu tulisan artikel yang ditulis oleh Jevin Senge. Dia mengatakan bahwa esensi dari pemuridan yaitu di dalamnya harus terjadi pemuridan yang relasional. Mengapa relasi? Karena tanpa relasi tidak mungkin tercapai sebuah perubahan. Dan tanpa relasi tidak akan ada model yang dapat diteladani. Seperti Paulus kepada Timotius di dalam 2 Timotius 2 ayat 1-2. Dan juga Yesus terhadap 12 muridnya. Karena tanpa relasi, eksistensi diri seseorang tidak dapat tersentuh. Kalau kita melihat bagaimana cara Yesus memuridkan bersifat relasional dan pribadi. Ketimbang dia terfokus kepada banyak orang, Yesus lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berinteraksi dengan para muridnya. Pemuridan yang relasional adalah sebuah pemuridan yang bersifat persahabatan. Di dalam Yohanes 15 ayat 15, Yesus menyebut murid-muridnya bukan lagi hamba, tetapi seorang sahabat. Artinya bahwa pemuridan yang Yesus jalankan selama 3 tahun pelayanannya adalah pemuridan persahabatan. Model pemuridan dan cara Yesus memuridkan itulah juga yang harus menjadi model dan cara kita memuridkan hari ini. Karena itu relasi yang harus dibangun di dalam kelompok kecil kita adalah relasi yang mencakup 4 bagian. Loving, caring, modeling, dan corporate. Loving berbicara mengenai seberapa besar kaum muda itu merasa dikasihi di dalam kelompok kecilnya. Kasih adalah dampak terbesar untuk memuridkan kaum muda. Mereka tidak terlalu mementingkan seberapa bagus sebuah acara di dalam persekutuan kita. Atau mereka juga tidak peduli terhadap program apa yang dirancangkan bagi mereka. Mereka tidak peduli seberapa banyak yang kita tahu sampai mereka tahu seberapa banyak kita peduli kepada mereka. Selama mereka merasa tidak dikasihi, maka kelompok kecil itu merupakan sesuatu yang tidak penting bagi mereka. Yang kedua adalah caring. Caring merupakan salah satu cara untuk para pemimpin dapat jauh lebih mengenal orang-orang yang sedang dipimpinnya. Jadi pemimpin tidak sekedar mengenal mereka secara identitas saja, tapi mengenal ketika pemimpin itu mau peduli kepada orang-orang yang sedang dipimpinnya. Oleh karena itu ketika para pemimpin menunjukkan kepedulian yang tinggi kepada orang-orang yang sedang dipimpinnya, maka apapun yang akan disampaikan oleh para pemimpinnya, baik itu kebenaran firman Tuhan, sharing hidup, dan sebagainya, ini akan menjadi satu jembatan yang bisa menghubungkan antara pemimpin dan orang yang dipimpinnya, sehingga ajarannya akan diterima dengan jauh lebih mudah. Yang ketiga adalah modeling. Modeling adalah peran seorang pemimpin kelompok untuk menjadi role model bagi orang-orang yang dipimpinnya. Karena kaum muda adalah orang yang sedang mencari teladan dan mudah terinspirasi dari keteladanan orang-orang yang menjadi teladan. Maka dari itu penting seorang pemimpin kelompok harus terlebih dahulu menunjukkan teladan sebagai seorang pengikut Kristus, sebagai seorang murid Kristus yang pantas untuk diteladani. Karena mereka butuh percaya bahwa orang yang sedang memimpin mereka adalah orang yang bisa mereka teladani. Maka untuk mencapai itu tidak bisa dicapai di dalam satu relasi yang tertutup, tetapi satu relasi yang menuntut satu keotentikan. Bukanlah sebuah relasi yang pura-pura, bukanlah sebuah relasi yang munafik. Maka seorang pemimpin kelompok
adalah seorang pemimpin yang harus menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang berdosa yang sedang berjuang untuk meneladani Kristus. Dan juga mereka perlu merasakan bahwa semua orang adalah orang berdosa yang sedang berjuang untuk berubah. Hanya saja pemimpin mereka adalah orang yang sudah selangkah lebih maju dari mereka. Maka dari itu mereka dapat dituntun menuju jalan yang lebih baik ke depan. Dan yang terakhir adalah corporate atau kerjasama. Artinya bahwa seorang pemimpin butuh melibatkan orang-orang yang dewasa secara iman dan rohani untuk membantu dia di dalam mengarahkan dan memimpin orang-orang yang sedang dipimpinnya. Agar orang-orang yang dipimpinnya ini menyadari bahwa mereka adalah satu tubuh Kristus yang saling merawat satu sama yang lain. Kesimpulannya, pemuridan yang relasional menuntut seorang pemimpin rohani di dalam kelompok kecil menjadi sahabat spiritual, yakni orang yang dapat menjadi rekan bagi kaum muda dalam persiara iman mereka dengan cara berbagi hidup. Hal ini dapat tercapai jika kelompok kecil itu terjadi adanya loving, caring, modeling, dan corporate. Alasannya sederhana, karena Yesus pun melakukan pemuridan dengan cara tersebut.